Analisis yang saya dapatkan di perusahaan kambing susu perah, waktu saya mengambil pakan ke Desa Kersaratu, saya melihat bahwa pekerja memikul beban yang cukup berat, yaitu resikonya terjadi misalkan kecelakaan di tulang punggung ataupun keselio. Nah, makanya harus memakai sepatu yang memadai dan memakai kaos lengan panjang agar tidak menyebabkan cedera dan lain sebagainya. Terdapat pula pada pakan adanya semut, gatal, maka itu menyebabkan pekerja menjadi gatal-gatal ataupun kanker kulit dan lain sebagainya. Dan pada saat saya memakai sendal itu sangat-sangat tidak kondusif ya. Makanya harus memakai sepatu, minimal sepatu boot ataupun sepatu yang lain yang lebih nyaman lagi. Dan pada saat setelah bekerja, para pekerja tersebut mencuci tangan dan badannya di air yang kurang bersih ya. Maka dari itu seharusnya pihak perusahaan menyediakan fasilitas MCK yang lebih memadai di tempat pekerjaan. Namun pada saat saya sampai di lokasi kandang, memang disediakan di sana untuk kegiatan bersih-bersihnya, membersihkan kandang dan sebagainya. Itu lebih efektif gitu untuk kegiatan di kandang tersebut. Para pekerja pun semangat untuk membersihkan kandang. Mereka menggunakan sepatu boot dan juga menggunakan pesawat sederhana, yaitu menggunakan roda. Pakan yang digunakan di sini merupakan pakan fermentasi yang telah diolah dan diberikan edukasi oleh penyuluh dinas peternakan. Dia sangat mencintai kambing-kambingnya, yaitu memperlakukan kambing dengan sangat hati-hati, termasuk pada saat memerah susunya itu diberikan treatment yang sangat baik, diberikan perlakuan kepada kambing yang memakai hati gitu, tidak sembarangan. Pada saat sebelum pekerja memerah susunya, mereka menggunakan air panas terlebih dahulu untuk membersihkan dan mensterilkan kuman-kuman dari susu kambing tersebut. Susu kambingnya juga bisa diminum langsung setelah diperah. Kata kang gini naon? Kang ngadon. Kebetulan pada saat saya berkunjung ke sana ada satu ekor kambing yang beranak. Nah, ini merupakan proses persalinan dari kambing tersebut. Masya Allah sekali teman-teman. Ya, saya cukup takjub oleh ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa.
Saya suka. Dipisahkan ada ieu nya. Ya alhamdulillah waktu pertama saya ternak kambing itu mulai dari 20 ekor, terus berjalannya waktu mungkin sampai saat ini populasinya alhamdulillah bertambah. Saat ini yang ada di kandang mungkin kurang lebih sekitar 60 ekor itu. Alhamdulillah. Selama 4 tahun berarti bertambah selama 40 ekor itu apa namanya, yang istilahnya ini kadang-kadang ada masyarakat yang membutuhkan untuk piara juga, saya dijual juga gitu ya. Maksud saya supaya masyarakat sekitar juga termotivasi dengan istilahnya ternak kambing perah itu istilahnya banyak manfaatnya gitu. Kalau untuk mungkin ini dari peternakan itu alhamdulillah saya dengan Dinas Peternakan Kabupaten Pangandaran udah beberapa kali ada semacam pelatihan seperti itu, pelatihan mungkin kedepannya ada pelatihan-pelatihan lagi dan banyak lagi yang bisa saya gali dan untuk dimanfaatin di masyarakat gitu. Sementara ini sih belum ada gitu, belum ada kalau sampai kecelakaan. Mudah-mudahan mah jangan gitu. Iya. Iya. Berarti asalkan kitanya safety aja ya Pak, safety, ya? hati-hati gitu. Pakai sepatu boot ya, betul, sarung tangan seperti itu. Berarti cara menghindari kecelakaan kerjanya dengan Pak Haji safety. Iya seperti pakai itu. sepatu boot, Terus pakai sarung tangan gitu. ya, seperti itu. Hati-hatian. Sebatas kalau pakai kompor iya. Nah, intinya kan kita susu kambing itu karena diolah, kalau memang nggak dikonsumsi langsung itu kan harus ada pengolahan sebelum masuk ke pendingin gitu ya. Jadi prosesnya itu harus dipanasin dengan derajat Celciusnya kurang lebih sekitar 70 derajat. Jadi nggak sampai mendidih. Itu karena mungkin di situ supaya menjaga nutrisi dalam susu itu sendiri. Jadi manfaat khasiatnya supaya jangan ikut mati gitu. Jadi ada semacam pemasakan di kompor dengan derajat Celcius kurang lebih 70 derajat gitu. Dipiser itu supaya bisa pengawetannya istilah lebih lama lah. Kalau nggak mau dikonsumsi dengan segera, itu baiknya susu kambing itu supaya menjaga nutrisinya, kadar nutrisinya jangan sampai rusak gitu, bisa disimpan di freezer gitu. Ya, sementara ini sih belum, cuman kalau istilahnya mengenalkan produknya dari saya itu sendiri, alhamdulillah Pak Bupati juga ngerespon. Malah pernah suatu saat Ibu Gubernur juga dia istilahnya saya kenalkan dan dia alhamdulillah dia mungkin dia respon, malah dia beli beberapa botol kemasan produk saya. Ya harapan saya anak muda yang ada di daerah sekitaran saya itu, di sekitaran saya, mudah-mudahan dengan adanya peternakan kambing perah di tempat saya, jadi dia termotivasi. Jadi walaupun istilahnya jadi peternak gitu, kita harus bangga bahwa manfaatnya itu memang banyak gitu. Jadi lebih kita condongnya ke manfaat itu sendiri bisa dirasakan oleh semua orang gitu. Oke, secara keseluruhan perusahaan kami ini telah menerapkan sistem keselamatan kerja yang cukup baik, sistem kebersihan yang cukup baik, kesehatannya juga diperhatikan dengan cukup baik. Tetapi beberapa waktu ada
hal-hal yang kurang atau misalkan belum mencapai standar tertentu. Misalkan perusahaan ini belum mencapai atau belum mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Badan Pemeriksa Obat dan Makanan untuk diteliti dari produk mereka tersebut. Jadi dari BPOM tersendiri belum mengeluarkan izin untuk perusahaan ini terkait produk susu kambingnya. Alasannya karena Pak Haji Sidin belum percaya diri untuk memberikan usulan kepada BPOM karena masih adanya fluktuatif yang signifikan gitu. Jadi masih belum maksimal untuk memproduksinya, belum terlalu banyak begitu. Makanya beliau belum percaya diri untuk mengajukan hal tersebut. Nah, insya Allah untuk beberapa tahun ke depan beliau akan mengajukan bila sudah stabil gitu keadaannya. Oke, cukup sekian analisis resiko dan bahaya dari saya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan untuk Pak Haji Sidin perusahaannya semoga semakin sukses. Terima kasih.